Semangat pagi para NLPers Indonesia, kembali lagi di channelnya NLP Leadership Indonesia bersama saya Michael dan Coach Antonius Arif. Halo. Nah, beliau dia adalah license trainer untuk NLP di Indonesia ya, langsung dari Dr. Richard Bandler ya. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mau ngambil NLP Practitioner dan Master, bisa ke Coach Antonius Arif. Dan juga untuk terdekat ini kita ada kelas Learn From Home ya. Jadi kalau di video berikutnya kita juga sudah memberitahu ya. Ya nanti di link bawah kalian ada pemberitahuan, bisa ada diklik aja gitu kan, bisa masuk. Dan cuman the only one kesempatan untuk belajar Learn From Home karena memang Dr. Richard Bandler tidak mengizinkan ada pembelajaran hanya di masa COVID. Betul, dan karena kita juga ada permintaan Coach ya. Iya, betul. Untuk bikin NLP Practitioner, kemudian masa pandemi ini akhirnya dibolehin gitu kan. Jadi buat yang mungkin agak repot dulunya, wah daripada seminggu gua jauh. Nah, kita cuman online 10 hari, saya 10 sesi, kemudian 2 hari live ya. Harus tapi live ketemu. Jadwalnya menunggu kalau yang 2 hari ini. Menunggu masa COVID selesai. Betul. Jadi ini untuk keterangan budget bisa klik link di bawah, dan juga untuk viewer jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel NLP Leadership Indonesia agar sama-sama berkembang gitu kan. Jadi kita bisa bikin NLP sebagai lifestyle. Iya, gitu. Buat konten-konten terbaru dan konten yang lebih bagus tentunya. Yes, betul Coach. Nah, ini mau bahas yang kemarin tuh Coach. Jadi cerita dulu nih, apa summary-nya nih? Summary-nya kalau kemarin itu kan mengenai emotional intelligence ya. Emotional intelligence secara NLP gitu kan. Jadi kalau kemarin kita udah belajar self awareness. Jadi kalau kita mau ada kesalahan itu kita harus sadar dulu kesalahan itu ada gitu loh. Kalau kita bisa menyadari kesalahan itu ada, baru sesuatu bisa berubah Coach ya. Betul. Kemudian juga self regulation ya. Jadi dari kita ada ini mengontrol diri gitu kan, untuk respon lebih baik dan sebagainya kayak gitu. Ya kita udah sampai juga kemarin ke nomor 3 motivasi ya, dan empati. Jadi kalau yang empati kemarin kita gimana sih bisa berempati ya, kondisinya empati itu kondisi seperti apa gitu kan. Kalau kemarin di empati, kalau sekarang juga jelaskan mengenai, mungkin kenalin dulu patternnya. Jadi seseorang kalau pasangan biasanya dia gini gitu kan, biasanya dia gini, tapi kenapa enggak patternnya? Nah, kita berempati, bukan malah berpikir yang negatif gitu. Wah, kok sekarang berubah sih? Kenapa bisa berubah? Kok udah gak peduli lagi? Padahal bukan gitu loh. Atau ngomong gak sayang. Di belakangnya itu ada sesuatu gitu kan ya. Kitanya kurang berempati. Mungkin karena nomor 1 awareness-nya juga kurang gitu kan. Nah, kalau kita udah belajar ini semua, yang kelima apa nih Coach? Nah, yang terakhir ini adalah social skill. Ini favoritnya Michael katanya. Social skill, penting banget ini. Social skill ini adalah kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kebanyakan seorang yang belajar dia pikir kalau sudah bisa bicara, sudah bisa ngomong, sudah bisa berkomunikasi. Padahal belum. Maka banyak sekali orang yang berbicara suka kepleset, suka terjebrembab, dan dia menjadi problem. Betul ya? Nah, dalam hal ini emotional intelligence yang baik. Jadi kalau memang kita lihat orang-orang yang suka ngomong, suka kepleset itu berarti emotional intelligence-nya bagus? Enggak karena dia nggak ada awareness-nya mungkin. Tidak ada awareness-nya. Dia menganggap dirinya benar. Empati juga. Tidak ada empati gitu dan sebagainya. Nah, yuk kita mulai bahas ya. Jadi social skill ini apa aja yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah pertama adalah bagaimana kemampuan kita berkomunikasi, menyampaikan informasi supaya orang bisa mendengar dengan hati yang lebih sejuk dan lebih tenang. Dan komunikasinya juga lebih bermanfaat. Gitu ya. Nah, kebanyakan orang tidak punya kemampuan menyampaikan informasi, yang ngomong asal ngomong, intonasinya sembarangan, intonasinya bisa saja membuat orang marah dan kesal dan sebagainya. Jadi memang kalau bisa kayak ada satu berita gitu kan, cara beritanya sama, tulisannya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda pun akan berbeda. Berbeda, hasilnya berbeda. Bahkan kita udah sering banget melihat ya cerita-cerita yang membuat orang menjadi demotivasi dengan kalimat-kalimat yang sama kadang-kadang. Betul. Mungkin ada contoh dulu juga surat ya, mungkin dari mama ke anaknya gitu kan. Oh iya. Tulisannya mama sudah capek, mama apa gitu kan. Tapi dengan surat yang sama yang membaca orang berbeda, hasilnya berbeda ke orang itu. Masuk gitu. akal. Yang satu bacanya, mama sudah capek, mama sudah nggak mau ngurus kamu gitu kan. Yang kedua, mama sudah capek, maaf mama nggak. Nah, ini kan jadi berbeda. Tulisannya sama, cara menyampaikan sama. Huruf besar kecil pun juga sama. Pengaruh banget itu. Pengaruh banget. Jadi maksudnya kadang-kadang ini menarik sih yang omongan Michael tadi.
Ada beberapa orang yang ketika kita menyampaikan sesuatu kalimat, mereka sudah mempunyai asumsi dulu, Michael. Jadi misalkan kayak tadi tentang mama, bisa saja dia punya dari awal dia berasumsi mamanya itu kesannya sekarang kan nggak pernah suka sama anaknya. Padahal di mana-mana mana ada sih mama yang tidak problem sama anaknya gitu ya. Kecuali mama tiri kadangnya mungkin. Kecuali mama tiri. Atau mama aduh beda lagi. Atau mama. Bahkan ada orang yang menganggap kayak contoh gini, mamanya hanya nelpon ketika lagi minta duit. Wah, itu langsung menimbulkan asumsi ya, persepsi ini. Persepsinya lebih bahaya tuh. Iya. Persepsinya adalah mengatakan bahwa mama cuma peduli tentang uangku. Telepon sama dengan uang kan gitu. Padahal bisa jadi enggak, mamanya sayang sama dia, cuman kebetulan lagi nelfon, kesempatan di only one dia minta uang. Walaupun kita bisa berargumen, kenapa nggak waktu yang lain nanti ngomong di teleponnya lebih sering, seminggu berapa kali, pas ngomong uangnya di bagian keberapa gitu. Atau mungkin anaknya juga nggak pernah ngangkat juga bisa jadi. Bisa juga nggak pernah ngangkat, juga nggak pernah menjawab dan sebagainya. Jadi memang komunikasi di setiap keluarga berbeda. Jadi kalau misalnya sampai contoh ya, ini ketika saya belum belajar NLP, dulu almarhum ibu saya hanya menelpon ketika berkaitan dengan ada problem, ada masalah, dan berkaitan minta uang sih. Nah ini pasti nih terjadi. Tapi yang menariknya adalah, sedangkan di keluarga istri saya nggak gitu. Keluarga istri saya adalah keluarga yang rajin menelpon. Komunikasinya baik ya? Bagus banget. Bahkan hampir setiap hari nelpon. Walaupun yang ditelepon menurut saya nggak jelas gitu kadang-kadang apa. Tapi itulah memang cara berkomunikasi di sebuah keluarga yang berbeda. Keluarga saya dengan keluarga istri berbeda. Ya, memang nggak ada panduan sih kayak gitu ya. Nah, saya ambil contoh. Ini saya ambil contoh lagi ya. Saya ambil contoh. Ini waktu ketika saya dulu masih banyak problem ya, ngadepin masalah, tantangan dan sebagainya. Karena kita nggak ngerti tuh gambarannya. Contoh, waktu itu saya punya problem. Ketika itu saya lagi kerja dan terlalu capek. Dan mata saya pandangannya agak buram. Rupanya saya mengalami diabetes. Waktu itu saya mengalami diabetes dan sekarang saya sembuh tanpa obat. Ya, ada caranya, ada, tapi tidak dibahas di sini tentunya. Dan ini menarik, Michael. Waktu itu ibu saya nelfon dan kebetulan waktu itu saya lagi mau berjalan-jalan ke luar negeri sama istri. Kami mau pergi ke Singapura dengan kondisi mata saya lagi buram. Dan saya pergi sama istri dengan cara saya pegang bahu istri saya karena saya nggak bisa lihat tulisan apapun. Nah, dan menariknya adalah ibu saya nelfon, dia cuma bilang uang, jangan lupa transfer. Tapi tidak menanyakan tentang mata saya gimana. Nah, saya emosi berat itu saat itu. Langsung naik ini ya? Naik marah, itu kesel ya. Nah, tetapi yang menariknya adalah ibu mertua saya nggak gitu. Ibu mertua saya nelfon, dia cuma ngomong, kenapa Rif matamu Rif? Aduh, kamu jangan gitu. Nangis dia. Loh, saya jadi bingung kan? Kok dia nangis gitu loh? Nah, karena itu pasti bukan ibu saya, kalau ibu saya nggak mungkin begitu. Nah, tapi dari pertanyaan itu adalah, apakah ibu saya nggak empati? Nah, sebenarnya seorang ibu pasti empati, cuma karena dia tidak menyadari ibu yang benar tuh seperti apa, self-awareness. Idealnya self-awareness, dan dia melakukannya self-regulasinya juga nggak bagus, motivasi nggak dibahas dalam hal itu, kecuali motivasi untuk dia mau mengubah perilakunya, kemudian dia empati, maka social skill-nya dia akan berubah. Abis itu nanti kalau kemudian dia ngomongnya tetap minta uang, efeknya beda nggak? Beda. Tapi jangan kalimat pertama adalah uang. Betul. Walaupun memang ujungnya itu. Nah, kesalahan orang adalah dia tidak bisa membungkus sebuah informasi sehingga orang lain bisa mempersepsinya adalah negatif dan buruk. Karena bisa langsung to the point. Nah, gitu ya. itulah yang ada di ilmu NLP. Ya, ilmu NLP mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang tepat sehingga kita bisa lebih berdaya ketika menyampaikan informasi kepada orang lain. Dia bisa lebih ini ya, menguasai ya dari kalimatnya, nyusun kalimatnya sampai orang itu terpesona. Betul. Gitu kan ya. Nah, jadi adalah kemampuan berpersuasi, berkomunikasi akan menjadi sangat penting. Yang berikutnya adalah kemampuan mau memuji orang. Kebanyakan, kenapa nggak ada kemampuan mengkritik? Karena pada dasarnya hampir semua orang tuh mengkritik. Mau nggak mau, kadang kebanyakan ngeritik gitu kan. Bukan kemampuan memuji. Nah, tinggal pertanyaan, ayo bagaimana caranya kita belajar memuji? Bukan memuji diri sendiri ya? Bukan, memuji orang lain. Memuji diri sendiri mah biasa sering kan? Udah sering itu. Oh, saya orang hebat. Nggak masak, makan sendiri, dipuji sendiri gitu. Enak bener, padahal lu makan sendiri. Ini curhat ya. Okay. Yang ketiga, baru adalah kemampuan mengatasi konflik. Apakah dia tipe menghindari
Apakah tipenya dia adalah mendengarkan, memahami dulu, baru kemudian dibicarakan. Nah, saya terus terang merasa bahwa kemampuan yang paling penting kalau komunikasi, kalau buat saya adalah kemampuan yang relatif lebih mudah. Memuji juga kemampuan lebih mudah. Kalau memuji pasangan memang saya membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Tapi kemampuan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengatasi perbedaan, konflik, itu adalah kemampuan yang bisa saya katakan cukup advance. Itu yang susah tuh ya. Susah ya. Nah, kemampuan itu adalah kita harus belajar memahami apa motifnya dia. Tapi yang kata kunci penting nih Michael, jangan kita membuat opini. Karena sukanya kita adalah ada situasi kita buru-buru bikin opini, dan opini itu kita hidup di dalam opini yang membuat kita akhirnya jadi marah dan tambah emosinya makin gak karuan. Betul. Itu yang tidak saya rekomendasikan. Jadi netral aja ya. Netral. Ya nggak netral sedikit nggak apa-apa, tapi cepat bisa diselesaikan. Tapi ingat, kata kuncinya bukan berarti mulai hari ini Anda jadi orang yang tidak pemarah. Tapi bukan berarti Anda menjadi manusia yang tidak punya emosi. Tapi tetap bagaimana kita bisa mengatasi konflik, bukan menghindari, bukan malah mendam. Kalau orang bilang, oh rumah tangga kita nggak ada masalah, itu biasanya dipendam. Dan sebetulnya masalahnya besar itu. Saya sering banget kok. Saya pernah bertemu dengan satu sahabat saya, dia bilang papa mamanya mau cerai. Saya bingung. Loh, menikahnya kan udah 45 tahun. Kok mau cerai? 40 tahun waktu itu. Kok mau cerai? Saya lagi bingung kenapa mau cerai. Kenapa nggak cari waktu 5 tahun, 10 tahun aja? Dia bilang. Udah 40 tahun kayaknya udah mau cari lagi juga susah kayaknya. Iya, tapi karena dipendam. Kan dipendam ya? Karena dipendam. Nah, itu yang terjadi karena apa? Karena tidak pernah ada konflik resolusi. Konflik resolusi itu apa? Solusinya ya, berarti? Melakukan bagaimana menemukan solusi dari sebuah masalah. Jadi jangan sampai tidak ada solusi. Juga tidak boleh didiamkan. Kalau didiamkan maka akan terjadi problem. Nah, inilah kemampuan yang harus dimiliki ketika seseorang mempunyai emosional intelijen yang jauh lebih tinggi. Gitu, Michael. Menarik? Menarik banget, Gus. Oke, nah jadi kalau saya pikir kayaknya ini sudah lengkap nih ya. Lengkap. Sudah lengkap ya, tinggal bagaimana cara yang kita memakai buat kehidupan kita, supaya hidup kita lebih baik. Karena kemampuan berbicara, berkomunikasi akan membuat hasil jauh berbeda. Nah, saya Coach Antonius Arif dan saya Michael dari NLP Leadership Indonesia cuman mengatakan kalau Anda belajar dengan cara orang yang pas dan tepat dan teknik yang pas dan tepat, maka hasilnya akan pas dan tepat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.